semuanya, selamat datang di video presentasi tugas besar 1 mata kuliah Etika Filsafat Komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salandini Faiza, mahasiswa Universitas Mercubuana, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Hubungan Masyarakat. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai hubungan antara filsafat dan ilmu komunikasi, serta beberapa teori yang relevan dalam konteks era digital. Filsafat dan komunikasi adalah dua bidang yang berbeda, namun keduanya saling terkait dalam memahami realitas dan kebenaran. Filsafat komunikasi mengajarkan kita untuk memikir lebih dalam tentang bagaimana pesan disampaikan dan diterima, serta bagaimana bahasa membentuk persepsi kita terhadap dunia. Salah satu pertanyaan utama dalam filsafat komunikasi adalah, apa itu kebenaran? Ada beberapa teori yang menjelaskan kebenaran. Pertama, teori korespondensi yang mengukur kebenaran berdasarkan kesesuaian dengan fakta. Kedua, ada teori koherensi, menilai kebenaran dari konsistensinya dengan sistem keyakinan. Dan yang ketiga, teori pragmatisme, melihat kebenaran dari kegunaannya dalam mencapai tujuan. Bahasa memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap realitas. Menurut filsuf seperti Wittgenstein dan Derrida, bahasa tidak hanya digunakan untuk menyampaikan pesan, tetapi juga untuk membentuk persepsi kita terhadap dunia. Misalnya dalam komunikasi politik, penggunaan kata-kata tertentu bisa membentuk persepsi publik tentang isu-isu penting. Pertanyaan tentang etika dalam komunikasi menjadi sangat penting, terutama di era digital saat ini, di mana informasi dapat dengan mudah disalahgunakan. Teori etika seperti deontologi dan teori utilitarianisme memberikan pendekatan yang berbeda. Pertama, teori etika deontologi menekankan pentingnya berbicara dengan jujur dan bertanggung jawab. Kedua, teori utilitarianisme menilai tindakan moral dari manfaat yang dihasilkan, bahkan jika kebenarannya kurang absolut. Teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi secara fundamental. Media sosial, misalnya, mempermudah penyebaran informasi, tetapi juga menciptakan tantangan baru seperti disinformasi dan polarisasi. Marcel Mcluhan mengatakan, "The medium is the message," yang berarti bahwa cara kita berkomunikasi bisa lebih penting daripada isi pesan itu sendiri. Kebebasan berbicara adalah hak penting dalam demokrasi. Namun, dalam komunikasi modern kita juga perlu mempertimbangkan batasan etisnya. Kebebasan berbicara harus dipertahankan, tetapi ketika informasi disalahgunakan untuk menyebar kebencian atau disinformasi, ada tanggung jawab moral yang harus dipikul. Kita telah membahas berbagai konsep filsafat komunikasi, mulai dari bagaimana kebenaran dipahami dalam komunikasi, peran bahasa dalam membentuk realitas, hingga pentingnya etika dalam berkomunikasi, terutama di era digital. Kesimpulannya, filsafat memberikan landasan penting dalam memahami komunikasi, terutama di era digital yang mendalam tentang kebenaran, bahasa, etika, dan teknologi. Kita dapat meningkatkan kualitas komunikasi kita. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian yang telah diberikan untuk menyaksikan video presentasi ini. Saya berharap pembahasan mengenai filsafat dan etika komunikasi dapat memberikan wawasan baru, khususnya dalam menghadapi tantangan di era digital. Jika ada pertanyaan atau masukan, saya dengan senang hati akan menerimanya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.